Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 1, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam selalu keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ustazah ingin mengucapkan selamat nih sama kalian karena kalian sekarang sudah masuk ke semester genap atau semester 2 di setahun ajaran ini. Semoga nanti kalian lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi belajarnya, oke? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 1 yaitu pengalaman di masa kecil. Tentunya kalian juga tahu ya, juga pernah punya pengalaman ya. Kira-kira pengalaman itu apa sih artinya? Nah, pengalaman itu sesuatu yang pernah kita alami sebelum waktu sekarang ini. Pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, bahkan ada juga yang menyeramkan. Nah, misalnya nih, kalian pernah kan pasti berlibur ke sesuatu tempat. Nah, kalau berlibur ke sesuatu tempat itu kalian pasti senang ya, dan kalian pasti punya fotonya ya. Misalnya seperti ini. Ini ada beberapa tempat di sini, ada Monas dan juga ada Candi Prambanan. Kebetulan Ustazah pernah datang ke sini. Nah, menurut Ustazah, datang ke tempat wisata itu sangat menyenangkan. Jadi itu adalah sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Nah, tadi pengalaman apa ya artinya? Pengalaman adalah sesuatu yang pernah kita alami. Nah, selain pengalaman misalnya, selain berlibur, kira-kira apa sih hal yang bisa membuat kita itu senang? Nah, berlibur pastinya membuat kita senang ya. Nanti insya Allah kita juga akan berlibur bersama ya kalau ada waktu yang tepat seperti itu. Nah, ini selain berlibur ada pengalaman yang menyenangkan juga, misalnya dipuji orang lain misalnya. Pernah nggak sih kalian dipuji sama orang lain? Pasti pernah ya. Misalnya, wah kamu cantik sekali. Nah, itu kan pasti senang ya dipuji seperti itu. Nah, ungkapan pujian. Nah, ini nih ada pertanyaan. Apakah kamu senang jika mendapat pujian? Iya, tentu. Kita pasti akan senang jika kita mendapatkan pujian. Tetapi untuk mendapatkan pujian, kita juga harus menjadi orang yang baik, menjadi anak yang berprestasi dan melakukan hal-hal yang terpuji. Nah, pasti kita akan mendapatkan pujian. Tapi ketika mendapatkan pujian, kita juga tidak boleh sombong seperti itu. Nah, kira-kira apa sih kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memuji orang dalam keseharian kita? Nah, misalnya nih ada nomor 1 sampai nomor 6. Misalnya nih ya, wah, Mas Davin hebat sekali, bisa mendapatkan nilai 100. Nah, gitu ya. Misalnya yang kedua nih, keren ya. Misalnya keren. Wow, keren sekali pemandangannya. Nah, itu kita memuji pemandangan. Boleh, tidak harus memuji manusia gitu ya. Nih, selain hebat, keren, bagus, good job misalnya, great job misalnya, excellent atau baik, pintar itu kalian bisa gunakan untuk memuji orang lain atau sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian simak ya. Memuji orang lain harus menggunakan kata yang sopan. Nah, pujian dapat membuat orang lain lebih semangat. Pastinya ya ini ya. Ketika kita memuji orang lain, kita harus menggunakan kata yang sopan, yang ramah, yang baik seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan jika kita dipuji oleh orang lain? Nah, misalnya nih ya, Mbak Siti, kamu cantik sekali hari ini. Nah, kalau
Kalau kita dipuji seperti itu, kita bilangnya apa? Terima kasih. Iya. Kalau kita dipuji, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih, seperti itu. Nah, ini ada contoh percakapan atau dialog tentang pujian ya. Ini ada percakapan antara guru dan Yuna. Coba kita simak bersama. Guru bertanya kepada Yuna, apakah kamu masih ingat bunyi sila kedua Pancasila, Yuna? Nah, terus Yuna menjawab, ingat Us, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lambangnya rantai Us. Nah, terus guru akhirnya menjawab gimana? Wah, hebat sekali nak. Yuna menjawab lagi, terima kasih Ustazah. Nah, setelah itu guru memberikan respon lagi. Selain harus hafal sila dan lambangnya, kita juga harus mengamalkan nilai sila kedua ya. Yuna bertanya kembali, bagaimana caranya Us? Lalu gurunya menjelaskan, dengan saling membantu, menolong, menghormati, dan tidak nakal. Gitu ya. Terus Yuna setelah itu baru paham, oh sila kedua itu ternyata pengamalannya kita tidak boleh nakal, kita harus saling membantu, saling menolong, dan saling menghormati. Tuh. Yuna menjawab, baik Ustazah. Nah, coba kalian cek. Dari percakapan ini, coba kalian tunjukkan ada kata-kata pujian nggak ya di sini? Ada ya? Ya, pintar sekali. Wah, hebat sekali. Nih, kamu lihat ya di kata yang di kalimat yang Ustazah cetak tebal, paling hitam. Wah, hebat sekali. Itu adalah kata pujian, dan yang Ustazah garis bawahi itu adalah tanggapan yang bagus dari Yuna. Setelah dipuji, Yuna bilang terima kasih. Nah, gitu. Oke. Nah, selain itu nih, pengalaman dan juga pujian tadi adalah aspek bahasa Indonesia ya. Aspek mapel bahasa Indonesia dari tema 5, subtema 1, pelajarannya tentang itu. Tentang pengalaman dan juga pujian. Nah, sekarang giliran kalian ya. Coba, kalian suka nggak ya menyanyi? Pasti suka ya, kalau di kelas aja kalian suka menyanyi ya. Nah, menyanyi itu memang sangat menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan juga ya, menyanyi di kelas itu. Nah, tapi jangan lupa, menyanyi itu harus memperhatikan tempo. Nah, tempo itu apa sih Ustazah? Coba kita lihat. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu. Nah, jika tempo itu cepat, lagu, musik, dan gerakannya juga harus cepat dan semangat. Jika temponya lambat, lagu, musik, dan gerakannya juga harus lambat. Contoh lagu dengan bertempo cepat itu adalah Potong Bebek Angsa. Nah, kalau yang bertempo lambat itu Kasih Ibu. Selain itu juga ada lagi. Kalau yang bertempo cepat itu misalnya Naik Delman, Garuda Pancasila, seperti itu. Kalau tempo lambat, misalnya lagi Bintang Kecil atau Tapi Saya Bundar gitu. Coba nanti kalian setelah ini kalian praktekkan untuk bernyanyi ya, pasti temponya itu berbeda. Diingat ya, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu. Tempo itu berarti ada dua, cepat dan lambat gitu. Tidak lain halnya juga ketika berhitung. Ya, misalnya kalau kalian sudah pintar berhitung, pasti kalian berhitungnya dengan tempo yang cepat, ya kan? Tapi kalau kalian belum begitu hafal dalam angka atau bilangan, pasti kalian menghitungnya tidak terlalu cepat, tapi tidak apa-apa, yang penting benar. Nah, saya yakin kalian anak-anak pintar pasti sudah bisa ya menghitung 1 sampai 40. Nih, ada contohnya di slide, kalian lihat, itu ada bilangan 1 sampai 40. Coba kita hitung bersama ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, pinter dong ya kalian sudah menghitungnya. Pasti sudah pandai. Nah, coba kita lihat. Nah, kita latihan menghitung. Coba Ustazah kasih 2 pertanyaan nih, gampang aja. Yuk berhitung. Nomor 1. Kira-kira ada berapa topi ya di situ? Coba kalian hitung. Ayo cepat. Ayo cepat. Sudah ya? Oke, disimpan dulu jawabannya. Nah, sekarang coba kalian hitung ada berapa bunga di situ. Nah, ayo hitung. Ayo, sudah ya? Oke, disimpan juga jawabannya. Nah, coba kita cek apakah jawaban kalian itu benar. Berapa topi dan berapa bunga. Ayo kita cek. 1, 2, 3. Penasaran ya? 1, 2. Iya, benar sekali. Topi tadi ada 31 buah topi ya. Nah, yang bunga kira-kira ada berapa sih? Iya, bunga tadi ada 26. Coba siapa yang menghitungnya sudah benar? Oke, sekarang nih ya, setelah itu, oh ya, sudah ya. Wah, pintar sekali, kamu sudah menghitung dengan benar. Nah, sekarang untuk mereview tadi, kalian harus mengerjakan soal ini di buku tulis ya. Nah, kalian harus mengerjakan soal ini di buku tulis. Karena kalau kalian sudah menyimak dengan sungguh-sungguh, tadi kalian sudah belajar tentang pengalaman, kalimat pujian, sila kedua Pancasila, tempo, dan juga bilangan 1 sampai 40. Tapi Ustazah yakin kalian pasti sudah paham semuanya ya. Tapi nanti kalau ada yang tidak paham, kalian bisa tanya atau tanya ke Ustazah juga bisa gitu ya. Nah, kalian harus mengerjakan 5 soal ini di buku tulis kalian. Nanti untuk pengumpulannya Ustazah informasikan kembali ya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa berdoa juga. Sholat 5 waktunya jangan lupa. Sholat duhanya juga jangan lupa. Tidak boleh sering-sering main HP. Harus membantu orang tua di rumah. Meskipun daring, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap rajin dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses, berhasil nanti kelak ya di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya, sekian pembelajaran hari ini dari Ustazah. Thank you. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.